Soal nomor 20 ini adalah soal mengenai integral. Nah, rumus dasar integral sendiri adalah jika ada integral dari x pangkat n dx, itu hasilnya adalah 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, ini harus diingat ya. Nah, kemudian untuk mengerjakan soal ini, integral dari 3x kuadrat min 5x plus 4 dx itu adalah, berarti ini 3 dikali 1 per n plus 1, berarti 3 kali x pangkat 3 min 5 dikali 1 per, ini 1 ya, berarti 1 tambah 1, 2 dikali x pangkat 2 ditambah 4 kali x ditambah c. Lalu kita peroleh 3 bagi 3, 1, berarti ini x pangkat 3 dikurangi 5 per 2 x kuadrat ditambah 4x ditambah c. Jadi ini adalah x pangkat 3 min 5 per 2x kuadrat plus 4x plus c. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 22. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 6 cm. Jika titik P terletak pada pertengahan rusuk HG, Q pada pertengahan rusuk HE, dan R pada pertengahan rusuk BC, maka jarak dari titik P ke garis QR adalah, nah di sini saya sudah sketsakan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H-nya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Di sini titik P terletak pada pertengahan rusuk HG. Titik P terletak pada pertengahan rusuk HG. Lalu untuk titik Q terletak pada pertengahan rusuk HE. Titik Q terletak pada pertengahan rusuk HE. Dan titik R itu terletak pada pertengahan rusuk BC. Yang ditanyakan di sini adalah jarak titik P ke garis QR. Ke garis QR. Ini dia harus tegak lurus. Jadi jarak titik P ke garis QR adalah panjang P aksen. Nah, untuk mempermudah kita mencari jaraknya, maka kita buat segitiga QPR. Seperti ini. Nah, di sini kurang pas ya. Ini kubusnya. Nah, dari gambar ini kita peroleh, ini tadi kan di tengah HE, lalu ini di tengah HG. Berarti sini 3, 3. Berarti kita peroleh panjang QP-nya itu adalah 3 akar 2. Lalu untuk QR ini sama dengan BE, yaitu diagonal bidang pada kubus ABCD EFGH. Jadi sini 6, berarti ini 6. Jadi panjangnya QR adalah 6 akar 2. Selanjutnya kita akan cari panjang PR. Nah, untuk mencari panjang PR ini kita buat garis GR. Nah, kita akan menentukan garis GR-nya terlebih dahulu. GR itu bisa kita cari dari akar GR. Ini RC ini panjangnya 3, lalu GC itu 6. Jadi GR itu adalah 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan ini akar 36 ditambah 9, yaitu akar 45. Berapa? 3 akar 5. Nah, selanjutnya kita bisa mencari panjang PR-nya.
Panjang PR bisa kita cari dari panjang PG dan GR. PG ini 3, jadi untuk PR-nya sama dengan akar dari PG kuadrat, yaitu 3 kuadrat, ditambah, ini berapa? GR tadi ya, GR-nya adalah 3 akar 5 dikuadratkan, yaitu 45. Jadi, hasilnya adalah 9 ditambah 45, yaitu akar berapa? 54. Berapa? 3 akar 6. Nah, selanjutnya kita sudah memperoleh panjang dari masing-masing sisi pada segitiga QPR. Seperti ini, P aksen. Tadi QR-nya adalah berapa? 6 akar 2. Lalu untuk QP-nya adalah 3 akar 2. Lalu PR-nya adalah 3 akar 6. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, di sini kita gunakan rumus QR kuadrat sama dengan QP kuadrat ditambah PR kuadrat. QR kuadrat yaitu 6 akar 2 kita kuadratkan, 72, sama dengan QP kuadrat. 3 akar 2 kita kuadratkan, berarti 9 dikali 2, yaitu 18, ditambah PR kuadrat. Berarti 9 dikali 6, 54. Nah, ini berapa? 72. Jadi ini segitiga QPR itu adalah segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya bisa kita mencari panjang PP aksen melalui luas segitiga QPR. Di sini kita bisa menggunakan rumus QP. Ini sebagai alas, berarti tingginya adalah PR. Itu sama saja dengan mencari luas segitiga QPR menggunakan rumus alas, yaitu QR, dikali tingginya adalah PP aksen. Ini QP itu adalah 3 akar 2, lalu untuk PR-nya adalah 3 akar 6, QR 6 akar 2 dikali PP aksen. Berarti PP aksen, ini bisa kita coret, ini 2, berarti 3 akar 6 dibagi 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 23. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 8 cm. Jarak titik E ke bidang AFH adalah, nah di sini saya sudah sketsakan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang mempunyai panjang rusuk 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik E ke bidang AFH. Jarak titik E ke bidang AFH. Berarti bidangnya adalah ini. Nah, selanjutnya kita buat segitiga. Kita misalkan ini O, kita buat segitiga AEO. Seperti ini. Jadi jarak titik E ke bidang AFH adalah E aksen. Jadi E aksen ini tegak lurus dengan AO.
garis AO. Nah, di sini kita keluarkan dulu segitiga AOE. Ini AOE. Nah, jaraknya adalah ini. E aksen. Di sini panjang EA-nya adalah 8 cm. Lalu untuk EO itu adalah setengah dari EG. EG itu apa? EG itu diagonal bidang EFGH, yaitu 8 akar 2. Jadi panjang EO adalah setengah kali 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. Jadi di sini adalah 4 akar 2. Lalu untuk AO, nah AO ini kita cari dengan Pythagoras. Jadi AO ini sama dengan akar dari EA kuadrat yaitu 64 ditambah EO kuadrat berapa? 16 dikali 2, jadi 32. Itu sama dengan akar 96. Berapa akar 96 itu? 16 kali 6 berarti 4 akar 6. Nah, selanjutnya baru kita cari panjang EE aksen menggunakan luas segitiga. Nah, luas segitiga itu bisa dicari dengan panjang EO dikalikan panjang EA dibagi 2. Berarti EO dikali EA dibagi 2. Lalu dia bisa juga dicari melalui alasnya AO dikali EE aksen yang akan kita cari dibagi 2. Ini kan bisa kita coret. Lalu kita masukkan EO-nya adalah 4 akar 2. Lalu untuk EA adalah 8. AO-nya adalah 4 akar 6. Lalu EE aksen adalah yang kita cari. Sini 4 bisa kita coret. Lalu kita peroleh EE aksen itu adalah 8 akar 2 dibagi akar 6. Nah, ini bisa kita kalikan akar 6 per akar 6. Nah, kita akan lanjutkan di sini. EE aksen itu sama dengan 8 akar 12 dibagi 6 ya. Sama dengan, berarti ini 8 dikali 2 akar 3 dibagi 6. Sama dengan, ini adalah 1, ini 3. Jadi panjang EE aksen adalah 8 per 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 24. Jika diketahui sin X sama dengan A dan X merupakan sudut tumpul, maka nilai sekan X adalah, nah pertama-tama kita gambarkan dulu segitiganya. Nah, misalkan di sini adalah sudut X dan diketahui sin X itu sama dengan A. Berarti ini panjangnya adalah A, lalu sisi miringnya adalah 1. Nah, di sini sisi sampingnya itu adalah akar dari miring kuadrat, berarti 1 kuadrat, yaitu 1 dikurangi depan kuadrat, yaitu A kuadrat. Yang ditanyakan adalah sekan X. Sekan X itu adalah 1 per cosinus X. Nah, ingat di sini X merupakan sudut tumpul. Maka nilai cosinusnya yaitu negatif. Jadi di sini sekan X sama dengan 1 per cos itu apa? Cos itu adalah samping per miring. Berarti di sini min akar 1 min A kuadrat per 1. Jadi
Sekan X sama dengan 1 per, di sini minus ya, berarti minus 1 per akar 1 min A kuadrat. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Soal nomor 25. Grafik fungsi Y sama dengan sin 2X adalah, nah untuk mengerjakan soal ini dan untuk mempermudahnya, maka kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Sini diketahui grafiknya adalah Y sama dengan sin 2X. Nah, yang pertama kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y ini, maka kita akan substitusikan nilai X-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh Y sama dengan sin 2 kali 0, yaitu sin 0, nilainya adalah 0. Maka grafik itu melalui titik 0,0. Nah, dari kelima pilihan jawaban ini, yang melalui titik 0,0 adalah grafik C dan D. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X. Nah, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X ini, kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh sin 2X ini sama dengan 0. Nah, nilai sin berapakah yang nilainya 0? Yaitu ada 3 kemungkinan. Ada sin 0 itu nilainya 0, lalu sin 180 nilainya 0, dan yang terakhir adalah sin 360 nilainya adalah 0. Maka di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, sin 2X itu sama dengan sin 0. Maka 2X sama dengan 0. Kita peroleh nilai X-nya adalah 0. Lalu yang kedua, sin 2X itu sama dengan sin 180 derajat. Maka kita peroleh 2X sama dengan 180 derajat. Maka X-nya adalah 180 dibagi 2, yaitu 90 derajat. Nah, selanjutnya sin 2X ini sama dengan sin 360 derajat. Jadi 2X sama dengan 360 derajat. Maka nilai X-nya adalah 360 dibagi 2, yaitu 180 derajat. Jadi dia melalui titik potong 0,0. Di sini berarti 90,0. Lalu di sini 180,0. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah yang C.